kalau orang kan bilang gitu, wah jangan main game terus nanti kecanduan. Kalau atlet e-sport tuh boro-boro kecanduan, yang ada burnout, udah males banget megang game gitu. Sumpah, serius. Masih lagi nih, resolusi layar tuh berarti nggak ngaruh ya? Resolusi nggak ngaruh. Ngaruh. Dan intinya kalau lo cupu, lo cuman ngelihat diri lo lebih cupu di resolusi yang lebih baik. Iya. Anda melihat kecupuan Anda di 4K60 ya? Ya betul. Jadi kalau gue pantau komentar-komentar tuh banyak banget yang nggak tahu gimana caranya milih handphone untuk main game dengan baik dan benar. Kalau gue sih ya simple, gue akan pilih handphone yang sesuai dengan budget yang ada di kantong kalian. Terus nanti sisanya gamenya yang menyesuaikan atau settingannya yang menyesuaikan. Atau lebih simpel lagi kalau kalian punya pemasukan, kalian tabung dulu sampai kalian dapetin handphone yang emang kalian idam-idamkan. Dan rule of thumb gue adalah beli handphone yang emang spesifikasi dengan harganya itu setara gitu loh. Jangan nyari yang spesifikasinya tinggi, tapi harganya tuh terlalu murah. Karena bisa jadi ada yang dikorbankan di dalam handphone tersebut, yang mana tidak muncul tuh di spec sheet. Nah, itu kan kalau gua kepikiran untuk ngajak kolaborasi temen gua yang merupakan seorang head coach alias coach kepala dari Lead by IndiHome. Dia juga jadi salah satu kandidat untuk jadi coach tim nasional Wild Rift Indonesia. Luar biasa. Jadi gimana sih menurut Coach Henov itu ya milih handphone yang sesuai dengan kebutuhan, apalagi untuk seorang yang suka banget main game sampai ke atlet e-sport. Jadi simak aja obrolannya. Henov tuh siapa sih Nov sekarang, Nov? Iya. Sibuk gimana sekarang? Sibuk gimana? Oh iya. Jadi ya sekarang masih jadi e-sport development specialist di IndiHome, tapi kerjaan daily-nya sih sebenarnya nge-coach di, maksudnya IndiHome tuh punya akademi gitu ya untuk orang-orang yang pengen masuk, bukan pengen masuk ya, pengen mencoba berkarir di industri e-sport dalam konteks gamingnya gitu ya, karena kan karir industri e-sport tuh banyak gitu ya. Salah satunya yang terkenal sama anak-anak muda sekarang itu ya jadi gamer gitu. Nah, di situ IndiHome bikin akademi. Nah, aku nge-coach di sana. Terus kemarin yang paling baru sih masuk salah satu nominasi, tapi belum pengumuman ya, jadi belum tahu juga hasilnya apa. Nominasi coach timnas untuk Wild Rift, lagi seleksi, ya doain aja gitu ya. Oke, mantap sekali. Gitu lah, tapi belum pengumuman sih. Ya, kandidat ya gitu jatuhnya, kandidat. Wild Rift doang loh. Kalau yang difokusin Wild Rift, tapi kalau kita bicara akademi itu sebenarnya basically ya all game gitu ya, karena intinya gimana caranya bikin gamer jadi atlet gitu. Nah, Nov, mau nanya nih Nov ya, sebagai seorang coach gitu ya, kan pasti Henov kenal banyak orang yang berkecimpung di e-sport kan ya. Nah, biasanya mereka tuh pakai HP apa sih, Nov? Jadi anak teman-teman penonton main lagi ini pada kebingungan sebenarnya gimana cara milih HP gaming, karena setiap kali ada presentasi tuh pasti bilang, wah touch sampling rate kita tinggi gitu kan, terus baterai besar gitu segala macam. Nah, simpelnya pertanyaan pertama dulu deh, biasanya teman-teman di kalangan e-sport itu pakai handphone apa buat jadi perangkat, Nov? Dan kenapa kira-kira? Ya, ini beda-beda ya, maksudnya tiap, kan kalau e-sports tuh ada tim, dan timnya itu biasanya ada game house. Nah, tiap game house itu kayak sama atlet gitu, itu punya kebijakan beda-beda, tapi mostly itu kebanyakan ya jelas pakainya iPhone. Nah, sebenarnya nggak ada masalah khusus dengan Android gitu ya. Android itu bagus banget di beberapa game, bahkan yang wajib Android. Jadi gitu, beda game. Nah, misalnya game tertentu, misalnya ya let's say sebut merek lah ya, Mobile Legends Bang Bang misalnya gitu. Itu dia pasti punya aturan main device apa yang akan dipakai di turnamennya. Oh gitu, beda-beda ya? Iya, beda-beda. Kalau yang dulu kan pernah ngelatih di Arena of Valor juga, itu dulu device wajibnya itu iPhone 8 Plus. Itu device wajib yang dipakai. Ya. Nah, itu developer game dan publisher atau penyelenggara turnamennya nggak akan jelasin alasannya kenapa, tapi biasanya ada beberapa hal. Yang pertama mungkin alasan bisnis, mungkin ada kerjasama khusus dengan perangkat-perangkat tersebut. Atau yang kedua, mungkin nggak ada kerjasama bisnis, tapi kemudahan dalam melakukan streaming, mungkin.
Jadi nge-stream apa tuh namanya, teknisnya lah ya, untuk di-stream di turnamen gitu mungkin lebih Iya, iya. mudah gitu. Atau yang terakhir ya mungkin ada masalah spek gitu. Tapi spek itu pada dasarnya ya kita bukan hidup di era 2000-an awal gitu, yang mana kita masih lihat ada handphone jelek, ada handphone bagus gitu. Tapi sekarang itu semua handphone ya bagus gitu. Iya, iya. Artinya masalah kualitas itu udah bukan jadi concern utama, pasti ada masalah bisnis, ada masalah kemudahan tadi gitu di teknis dan lain-lain. Tapi intinya ya beda-beda. Beberapa game itu bahkan ya melakukannya di Android gitu ya, dengan alasan Android lebih mudah dalam mendapatkan akses free apps-nya gitu. Jadi kayak misalnya pas masih beta gitu, kita lebih gampang dapat tuh kalau di Android gitu kan. Iya, Kalau benar. di iOS kan mungkin kan nggak bisa ngoprek ya. Iya. Nah, jadi kadang-kala Android juga menangnya di sana gitu. Tapi kalau masalah bagusnya sih sama ya. Cuma memang kalau tadi dibalikin ke bagaimana memilih device game, pada akhirnya gamer itu punya preferensi gitu. Apa sih variabel-variabel yang memang menunjang pelatihan itu kita punya preferensinya gitu. Emang kalau latihan kayak gitu main game terus gitu apa? Enggak. Enggak. Jawabannya enggak. Itu yang membuat atlet itu beda sama gamer casual ya. Maksudnya orang yang main game di masa lalu itu beda sama atlet e-sports. Atlet e-sports tuh kalau orang kan bilang gini, wah jangan main game terus nanti kecanduan. Kalau atlet e-sports tuh boro-boro kecanduan. Yang ada burnout, udah males banget megang game gitu. Sumpah, serius. Sama kayak pekerjaan gitu, kita mungkin burnout sama pekerjaan kita, itu kejadian. Makanya kan butuh coach buat mentalitasnya, buat kesehatan gitu. mentalnya itu juga butuh di. Serius, ini gua lu aja ya. Gue pikir ya, atlet e-sport tuh emang main game terus gitu, maksudnya itu kayak emang sehari-hari, tapi emang sehari-hari ya, cuma bisa burnout juga ya, bosen ya. Bisa burnout juga, bahkan ada kalau aku tuh membatasi atlet e-sport megang device sebagai dopamin detox dengan alasan kalau kita sering-sering main terus gitu ya, keganasan gitu tuh berkurang gitu. Oh iya? Jadi karena terlalu sering gitu, jadi mental state-nya itu udah nggak mengerikan lagi ketika ngehajar lawan. Asli? Karena main mulut terlena cuy gitu ya. Yang hal-hal kayak gitulah gitu. Ada banyak gitu. Sumpah nggak pernah kepikiran loh. Bisa begitu. Iya sih. Iya, sip. Balik ke handphone lagi, Nov ya. Yep. Balik ke handphone lagi. Nah, handphone kan ada beberapa komponen utama ya. Kayak misalnya SoC, ada juga RAM, baterai, apalagi sih? HP itu biasanya SoC, RAM, baterai, apalagi? Speaker itu kayak penting lah, pasti pakai headset kan? Ya. Dari 3 itu deh. Sama layar satu lagi. SoC, RAM, baterai, layar. Mana yang paling matters, Nov? Buat dipakai kalau misalnya gue mau main game nih, gitu. Tergantung OS-nya, gitu. Tergantung OS. OS itu dalam artian kalau Apple gitu ya, iOS, itu ya kita udah nggak bicara RAM gitu. Tapi kalau artinya produk Apple itu biasanya lebih optimize aplikasinya sehingga kita jarang menemui bug. Itu salah satu alasan kenapa Apple sering dipakai. Tapi ketika kita bicara Android gitu ya, ini yang justru lebih matters gitu ketika kita bicara spek, karena Android punya spek yang beragam gitu ya. Nah, ketika itu baru kita ngomongin ya, yang pertama pasti prosesor ya gitu, atau SoC ya kalau istilahnya. Jadi SoC itu penting gitu ya supaya nggak nge-frame, nggak refresh rate-nya mungkin bisa lebih. Iya. That's interesting, nge-frame. Itu setiap kali baca komen nge-frame tuh apa nge-frame ya? Oke, lanjut aja. Padahal sebenarnya kasus-kasus yang apa ya, misalnya yang disebabkan sama spek HP itu mungkin lebih ke arah apa tuh namanya, ya refresh rate yang naik turun gitu. Bukan refresh rate ya, apa sih namanya? Ya refresh rate ya, yang biasanya 60 fps gitu, terus nanti turun drop ya, FPS ya, FPS drop lah gitu, FPS drop lah gitu. Nah, tapi kalau misalnya kayak jitter, terus misalnya kayak nge-lag itu sebenarnya ada kasus di antena gitu, mungkin kayak kualitas antenanya oke atau enggak gitu ya. Jadi antena ya? Iya gitu, antena itu juga salah satu yang menarik. Kayak waktu itu kan
aku nggak pernah nonton videonya tapi pernah diceritain teman gitu ya. Steve Jobs dengan gokilnya gitu ya, dia ngasih tahu bahwa iya nih kita punya performa antena yang drop gitu, tapi ternyata dia nunjukin kalau Samsung lebih ngedrop lagi gitu. Jadi memang gitu deh, gitu itu kocak banget waktu itu, sempat ramai gitu karena ya kualitas antena itu real gitu ya. Ada beberapa merek lah yang aku nggak bisa sebutin gitu ya, tapi yang pengalaman banget lah gitu pakai itu dulu. Ya itu ternyata kualitas antenanya nggak bagus. Gitu. Jadi Oh iya, akhirnya iya. sinyalnya bukan masalah sinyalnya lagi gitu, tapi memang antena receivernya misalnya kayak gitu. Terus Oke. yang nggak kalah penting itu yang tapi jarang orang bahas, reviewer handphone pun jarang ngebahas, itu sebenarnya touch sampling gitu. Touch sampling rate, oke. Touch sampling rate gitu. Jadi sebenarnya dibanding refresh rate, touch sampling rate lebih penting untuk gamer gitu. Karena refresh rate itu cukup lo kasih tahu aja SOC-nya apa kan kita udah. SOC-nya kelas 1 atau kelas menengah gitu atau kelas bawah. Kalau kelas bawah ya udah nggak usah ngarep ada kestabilan refresh Iya. rate gitu. Tapi kalau touch sampling itu ngaruh karena sifatnya reaction gitu. Kita mencet kapan gitu kan, ya gitu sensitivitas layar ya bisa dikatakan. Iya. Ya, Kalau itu orang-orang menarik bule sih. itu istilahnya split second decision ya. Wih. Iya Split benar, second decision-nya itu penting tuh, touch sampling. betul. Touch Oke. sampling itu udah jadi penting banget buat gaming. Ya, Berarti yang pertama SOC tentu ya. Tapi kalau ya SOC, kalau SOC habis itu RAM ya. Habis itu touch sampling di layar ya. Resolusi betul. penting nggak? Resolusi nggak penting-penting amat karena iPhone XR juga menjadi salah satu Betul. device wajib yang dipakai sama beberapa game besar. Ya resolusinya biasa aja, tapi Iya, bagus-bagus aja. betul. Uh, Ini biasanya penonton nggak ada yang percaya kalau misalnya dibilang kayak begitu. HD plus terus dibilang ini layarnya baik-baik saja. Terus pasti dibilang dibayar. Oke, siap ya wajar ya. Tapi Atau ini kalau cuma ada satu lagi yang ya, ya. yang yang nggak kalah penting ya, yang orang lupa gitu akan hal ini. Yang paling penting itu bukan seberapa besar baterai gitu ya, tapi seberapa cepat ngecas. Jadi kalau ngecasnya cepat gitu ya, itu lebih penting untuk orang yang mau kompetitif. Oke. Tapi kalau besaran baterai itu lebih penting untuk orang yang main game secara kasual aja gitu, secara pertemanan. Iya benar juga Nah, sih. apa bedanya? Iya kan gitu kan? Gitu. Bedanya di mana ya? Kalau misalnya lo temenan sama teman lo kan durasi mabar itu penting gitu. Sehingga baterai besar itu jadi penting. Tapi kalau untuk grinding gitu, untuk latihan e-sport gitu, itu yang paling penting dia ngecasnya bisa cepat, ngecas cepat, bisa latihan lagi, ngecas cepat, bisa latihan lagi. Benar juga ya. Bocil-bocil tuh banyak banget tuh yang komen kalau dimainin sambil ngecharge gimana, Bang? Sangat tidak recommended lah ya. Jangan ya. Ya sebaiknya sih jangan ya, sebaiknya. Iya, kan nih device-nya kepanasan. Kalau kepanasan pasti throttling kan. Kalau throttling pasti performanya turun. Kalau throttling udah performanya udah. Iya. Nah, teman-teman tuh biasanya nggak ada yang tahu tuh tentang throttling tuh. Merasa baik-baik aja dimainin sambil di-charge gitu. Repot juga. Betul. Itu kenapa jadi penting ngecasnya cepat gitu. Jadi istirahat, cas cepat sambil ngapain, terus tiba-tiba penuh lagi, bisa latihan lagi. Oke. Berarti ketimbang kalau misalnya Hanov cuma punya pilihan untuk cas cepat atau baterai gede, lebih milih cas cepat berarti. Cas cepat jelas. Oh, luar biasa. Oke, sip. Ya, cas cepat. Sama tadi mau konfirmasi lagi nih, resolusi layar tuh berarti nggak ngaruh ya? Resolusi ngaruh. Nah, intinya kalau lo cupu, lo cuma ngelihat diri lo lebih cupu di resolusi yang lebih baik. Iya. Anda melihat kecupuan Anda di 4K 60 ya? Ya betul. Oke, baik. Ya sebenarnya kalau misalnya mau kita mau nyeting game juga ya, itu berarti yang dikejar sama profesional frame rate dong, bukan detail dong. Bukan. Smooth extreme terutama is better pas than sampling ya. Nah iya, smooth extreme itu lebih better kan ketimbang high max gitu misalnya. Betul. Kita bicara game mobile ya, bukan bicara game konsol. Iya betul. Game mobile kompetitif pula ya, udah smooth extreme udah. Iya, MOBA aja banyak loh yang ngambil smooth extreme. Oh ya? Pro player MOBA ya. Saya pun kaget pertama kali tahu, lu mainnya kayak begini bro. Iya bang, udah kebiasa kayak begini. Jadi ya nggak enak dilihat sebenarnya ya, tapi dia kan. Karena sebenarnya kalau game mobile juga kan layarnya kecil, lo mau ngelihat kayak gimana? Kayak misalnya Mobile Legends katanya settingan lupa ultra ya. Settingan ultra biar airnya goyang-goyang gitu.
Emang lu mau ngapain ngeliatin air goyang-goyang, mau ngapain gitu loh. Iya, Ya kan? benar. Yang penting FPS Benar. tinggi gitu sih. Sip. Betul, betul. Oke, Naf. Tadi sebenarnya abis itu pengen nanya battery capacity sama charging speed, cuma kan udah kejawab ya. Nah, Ya. tadi tuh ada 4 yang bisa kita yang kalau menurut gue yang bisa dilihat secara kasat mata, secara spesifikasi gitu ya, dan dicobain langsung itu ada SoC, RAM, baterai, sama layar. Satu Betul. lagi antena yang disebut sebenarnya. Cuma kan antena kita nggak bisa ngelihat nih, nggak bisa milih. Iya, benar sih. Dan seringkali jujur aja teman-teman reviewer juga biasanya tinggal di tempat yang sinyalnya bagus gitu. Ya. Siapa reviewer di sini yang tinggal di tempat yang sinyalnya jelek? Tidak ada. Iya. Ya kan? Benar itu, benar. Iya, jadi susah juga buat ngecek antena gitu. Ya, kalau itu kalau aku ngeceknya sih ini, Mas. Apa namanya? Ya ini emang nggak valid untuk semua orang, tapi ini pribadiku aja gitu. Tapi aku ngelihatnya dari gimana brand image dari perusahaan tersebut. Kalau memang perusahaan tersebut itu secara brand kuat gitu ya, harusnya dia menyajikan yang ini. Tapi kan ada juga brand handphone yang gitu, yang sama alat bukan alat ya, apa sih namanya? Ya dalemannya itu nggak oke lah. Iya gitu. benar sih. Nah, yang biasanya anak-anak yang suka main game nih ya, gue nggak bilang semuanya ya, biasanya itu mereka cuma ngelihat spesifikasi di atas kertas. Misalnya, speknya tinggi, harganya murah, tapi tidak lihat bagaimana kualitas komponen yang ada di dalamnya. Kayak misalnya let's say, jadi gue lupa, Pak Susanto dari Qualcomm ya, Qualcomm Indonesia, beliau tuh pernah bilang pada suatu kesempatan, Zoom meeting sama beliau tuh bilang kalau SoC yang sama, di perangkat yang berbeda, itu bisa jadi pesanannya beda. Kayak misalnya ini, Oppo A76 pakai Snapdragon 680, di tempat yang lain pakai Snapdragon 680, pesanannya itu bisa beda-beda. Jadi misalnya gue pesan ke Qualcomm, fitur yang ini dinyalain dong, fitur ini nyalain, makanya harganya juga bisa beda gitu. Dan itu tuh yang kelihatan sebenarnya, gitu ya. Iya. Itu sepakat sih. Ya maksudnya gini loh, kalau lu dia biaya yang mahal itu pasti ada biaya-biaya kayak apa R&D gitu kan, research and development, pasti gitu ya. Wajar sih. Nggak cuma dihabisin buat marketing dan nggak cuma dipakai buat ngambil untung kan. Amin. Betul. Amin. Kirain amin. Ridho, Bapak bikin produk. Ya, maksudnya ya perusahaan pasti nyari untung kan. Ya. Kalau misalnya ada perusahaan yang bilang gue ngambil untung sekecil-kecilnya gitu ya, percaya. bisa jadi sih. Cuma kalau gue sih mikirnya agak lebih skeptikal gitu ya. Perusahaan pasti nyari untung dong. Nggak mungkin mereka ngambil untung sekecil-kecilnya. Gitu. Ya, makanya intinya ada harga, ada kualitas lah kalau aku ya. Gitu. Ada harga, ada kualitas. Itu juga penting Mas untuk teman-teman di luar sana yang nonton main lagi dan semua tuh gamer gitu ya. Enggak belilah device sesuai kemampuan. Karena sebenarnya device murah, saya tuh pernah loh Mas main ya, karena saya yakin device itu penting untuk seorang atlet e-sport. Saya pernah juga kompetitif, ikut turnamen, gitu ya, waktu itu ikut turnamen, dan ketika saya turnamen, saya tuh pakai iPhone 8 Plus. Kok lawan yang ngalahin saya itu pakai handphone Xiaomi retak layarnya. Sumpah. Jadi nggak usah malu Anda sama iPhone. Ya, gitu. Maksudnya gini loh, nggak usah banyak alasan gitu. Maksudnya sesuai kebutuhan aja. Kalau memang mampu beli yang harganya mahal, beli. Kalau nggak mampu, spek yang minimum tadi udah kita omongin itu udah bagus. Terutama kalau yang spek kayak gitu, terus harganya itu kayak nggak mau nipu gitu, harganya menjamin gitu. Itu lebih penting lagi menurutku ya. Gitu ya. Jadi kan semenjak era-era perang harga nih agak repot ya ngelihat standar harga tuh repot jadinya. Gara-gara ada yang ngebanting harga, jadi ngerasa yang tadinya harganya wajar itu jadi kemurahan gitu kan, repot jadi kan. Maksud gue ini tuh sebenarnya harga yang wajar untuk device tersebut, tapi karena ada yang ngebanting abis-abisan harganya gitu ya. Yang mana kita tuh sebenarnya nggak tahu gimana caranya dia ngebanting harga. Nah itu ngebanting. Itu yang repot. Iya. Bener itu bener. Oke. Sip. Udah mau setengah jam nih Nov.
Cepet banget ya. Oke, siap. Cepet banget. Ini. Masya Nah, Allah. secepat ini gara-gara udah lama gak ketemu nih, Mas. Iya, lama banget Iya. kan nggak ketemu. Oke, terakhir deh, Nov, terakhir. Siap. Eh, kalau misalnya tadi SoC, RAM, baterai, layar, 4 ya. Antena tadi kan tipsnya adalah ngelihat merek yang emang udah dikenal antenanya bagus ya. Ya. Heeh. Antena apa? Maksudnya dia punya kapasitas, punya nama Punya gitu ya. komitmen lah Punya sama. komitmen untuk ngasih produk yang oke gitu ya. Dari 4 biji ini, kalau Ya. misalnya saya kasih 15 poin, Henov Nah, akan mendistribusikan ke mana? Pertama SoC, RAM, baterai, layar. Masing-masing berapa poin? oke, karena biar mudah Heeh. ininya gitu ya, tak prioritasin aja ya. Boleh Oke, nggak? prioritas boleh lah. Prioritas juga boleh ya. Jadi Boleh prioritas. Biar gampang ya. boleh ya. Heeh. Biar Prioritas gampang. pertama. Yang prioritas pertama, kalau udah di levelku ya, yang untuk melatih itu touch sampling. Touch sampling Yang ya? pertama, Oh touch my sampling. god, itu nggak kepikiran loh. Itu benar-benar ya gitu ya. Millisecond itu berarti karir kita gitu di Waduh. e-sports itu. Jadi kalau perlu nih, kalau misalnya ada produk-produk di luar sana yang mendengar kalimat ini, kalau memang mau jual produk buat gamer, tolong untuk touch sampling itu ditekenin banget gitu. Kalau bisa minimal banget tuh 120. Gitu. Jadi kalau misalnya di atas Ya, 120 itu udah untuk publik udah oke banget. Kalau buat profesional minimal 200-an gitu ya, minimal. Oh gitu. Gitu. Tapi kalau untuk publik 120 udah oke. Handphone yang aku pakai di 120 Pakai apa Nov, ngomong-ngomong Nov? Realme X2 Pro. Woi, Gitu. Handphone lama gitu ya. Itu HP Ya, yang koper ya? apa? Oh iya bener. Tapi yang ini koper tuh yang baru Mas gitu. Ini masih yang lebih lama lagi gitu. Oh gitu. Gitu, bro. Tapi ya, emang happy banget lah pakai ini handphone yang happy banget aku makanya karena touch samplingnya bagus gitu ya. Tapi yang paling keren prioritas kedua gitu. Prioritas kedua apa tuh? dia ini apa namanya ngecasnya tuh saya tinggal mandi selesai. Oh iya. Dia emang gitu. Ya itu prioritas kedua tuh ngecas karena again kalau ngecas main sambil ngecas nggak sehat untuk handphonenya. Terus nggak sehat juga buat kitanya karena di tangan panas. Terus nggak sehat juga jadi nggak istirahat gitu. Nah, jadi gitu. Jadi lebih baik ada waktu istirahatnya walaupun cuma sebentar gitu. Jadi yang kedua ya jelas ngecas. Gitu ya. Nah terus baru yang dua sisanya tuh bebas deh gitu. Yang gitu. Kasih poin sama lah gitu. Tapi dua itu yang paling touch sampling rate sama ngecharge. Sama kalau soal RAM kayaknya sekarang udah nggak ada yang kecil ya. Sebenarnya 4 GB cukup kan asal yang lainnya lo matiin di background. Karena gini, handphone yang SoC-nya bagus, biasanya touch sampling mengikuti. Iya betul. Jadi kadang-kadang gitu, nggak mungkin gitu. Kalau kita yang utamanya touch sampling, pasti SoC-nya minimal kelas menengah lah. Gitu. Iya benar juga benar. Kalau misalnya kita ngeliat SoC bisa jadi sih pabrikannya nggak mesen touch sampling yang gede kan? Betul. Betul itu. Kayak tadi saya bilang soalnya, jadi ternyata gitu cara mesennya, mesen banyak, terus dipilih-pilih tuh, gue mau ngambil ibaratnya, gue mau ngambil menu A, B, C, D, F, G gitu. Oh ini gokil sih info yang gokil. Itu saya dulu kaget kan, jadi di satu acara brand yang emang sering dibilang agak mahal gitu kan, ada yang nanya kan, kenapa sih mahal gitu kan, kenapa mahal gitu kan, oh karena ternyata di belakangnya tuh kayak misalnya Pak Susanto tuh bilang, oh kalau si brand ini gitu ya, itu biasanya pesan frekuensinya tertinggi, clock speed-nya, terus juga biasanya pesan dukungan sinyal gitu ya, gelombangnya sekian hertz, semuanya masuk gitu. Itu otomatis lebih mahal dong ketimbang lebih mahal. Iya. Nah itu ketimbang yang pesan paket hemat. Gitu. Soalnya dulu ya, saya karena ya tadi ya, again ngurusin banyak komunitas yang main game juga, sering rekomendasiin handphone yang lebih murah gitu ya, mungkin dan lebih tinggi. Ya kenyataannya ya ujung-ujungnya ada aja gitu problemnya. Jadi akhirnya ya emang benar gitu setelah berkarir cukup lama, ini nih karir lo bro gitu, jangan main jangan gitu. Bener. Makanya masuk akal aja kalau misalnya ditanya, jadi gue harus beli handphone apa nih?
Ya lu beli iPhone aja, masuk akal nggak kalau misalnya gue bilang gitu ada yang nanya gitu, Iya, lu mau jadi masuk atlet akal. e-sport beli Asal apa? ada iPhone uangnya. ya. Iya. Maksudnya kalau Betul. beli iPhone lu nggak usah mikir spesifikasi kan, lu beli aja di atas 10R udah cukup kan. Betul. 10R ke Betul. atas, it's fine. 10R aja udah cukup sebenarnya. Iya, 10R-nya udah cukup. Iya, Istri masih cuman pakai kan 10R. nah ini masih Masih. gitu, masih oke lah. Oke. Ya. Tunggu. Iya. Halo. Oke, Henov, makasih banyak ya waktunya. Udah muncul main lagi dan ngejelasin banyak banget nih tentang bagaimana tips. Iya. So, kapan-kapan muncul lagi kali. Oke. Kapan lagi apa main lagi nih? Kapan lagi beda channel. Beda brand. Okay. Thank you, Nov. Siap. Ya. Oke, Rico. Nah, itu dia bahasan gue sama Coach Henov tentang milih handphone yang tepat. Apalagi buat gamer dan juga calon-calon atlet e-sport ya. Siapa tahu dari kalian ada yang mau jadi atlet e-sport ya. Ternyata mind blowing. Bukan cuma SoC, bukan RAM. Tapi yang paling penting menurut Coach Henov itu ada di touch sampling rate. Bahkan Coach Henov itu bilang kualitas dari handphone touch sampling rate-nya itu menentukan karir kalian di e-sport. Luar biasa banget ya. Itu mind blowing tuh kalau kita nggak ngobrol sama Coach Henov, kita nggak bakal ngerti kalau misalnya touch sampling rate itu adalah hal yang menurut Coach Henov itu paling penting gitu buat milih handphone. So, jangan lagi ya ribut-ribut tentang SoC, jangan lagi ribut-ribut tentang RAM. Iya bagus, SoC bagus itu oke, RAM yang tinggi itu juga oke. Harga juga ternyata menentukan. Kalau terlalu murah itu bisa jadi berantakan, terutama di bagian daleman handphone yang nggak ditunjukin tuh sama pabrikan, kayak misalnya kualitas antena dan juga tentu saja touch sampling rate. Oke, itu aja ya. Buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan ya please do give Coach Henov follow di Instagramnya, karena dari tadi gue juga udah munculin Instagramnya Coach Henov. Kalau misalnya kalian mau tanya-tanya silahkan tulis di kolom komentar, dan kalau kira-kira untuk Coach Henov kalian juga bisa langsung DM Coach Henov. Gue Dian dari Main lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.